Om Swastiastu. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, izinkanlah saya, Gede Yayan Sedana, CGP Angkatan 9 Kabupaten Badung, pada hari ini akan melaksanakan aksi nyata Modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif di SMP Negeri 1 Abian Semau. Adapun yang melatar belakangi kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit. Agar bibit berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Aksi nyata diseminasi budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Adapun lini masa dari kegiatan ini yang pertama yaitu bersama rekan CGP yang lain menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Kedua, berkolaborasi dan berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah dibuat. Dan terakhir, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Tolak ukur dari kegiatan ini yaitu siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri siswa sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Rencana perbaikan, mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat secara berkala, menempatkan diri pada posisi kontrol manajer secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, dan terakhir berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Harapan dari kegiatan ini, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat agar tercipta suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun konsep inti budaya positif yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, 5 posisi kontrol. Dan keenam, segitiga restitusi. Guru, Om Swastiastu. Tiang selaku wakil kepala sekolah dalam hal ini mewakili kepala sekolah dalam acara pembukaan untuk membuka kegiatan diseminasi yang akan dilakukan oleh rekan-rekan Bapak Ibu guru yang dalam hal ini sedang mengikuti pelatihan calon guru penggerak. Nah, di sini diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak itu adalah tentang bagaimana penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, untuk itu bagi Bapak Ibu guru yang hadir dalam kesempatan hari ini, apapun yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak tentang budaya positif yang dibahaskan kepada kita, nanti Tiang mohon kepada Bapak Ibu guru untuk mengimplementasikan, menerapkan bagaimana kita menanamkan budaya positif kepada murid-murid kita dan kita sendiri, diri kita sendiri. Bermulai dari diri kita sendiri, kemudian kita implementasikan kepada peserta didik, anak didik kita. Sehingga
sesuai dengan harapan sekolah kita, lembaga kita, budaya positif di sekolah kita ini bisa kita terapkan dan bisa kita tingkatkan, dan kedisiplinan di sekolah kita pun kita bisa tingkatkan. Nah, untuk itu nanti beberapa hal atau banyak hal yang akan disampaikan tentang budaya positif. Nah, kita sebagai seorang pendidik perlu kita tingkatkan, atau harapan kita bagaimana kita bisa memberikan contoh atau nilai-nilai yang positif kepada anak-anak didik kita, sehingga dari jiwa anak-anak didik kita itu bisa tumbuh dari dalam dirinya, bermulai dari kita. Nah, selebih banyaknya nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan calon guru penggerak, yang akan disampaikan oleh pertama Bapak Kadek Gunarse, itu akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Yang kedua Bapak Gede Yayan Sedano, dan yang ketiga oleh Ibu Dian Widya Kencana. Nah, dalam hal ini besar harapannya agar di sekolah kita ini semakin banyak ada guru penggerak, maka semakin besar kita bisa menerapkan, mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di guru penggerak. Itu dasar-dasarnya, sehingga bisa kita sampaikan, kemudian kita diseminasikan kepada anak-anak, implementasikan kepada anak-anak. Tentunya dalam hal ini bagaimana kita nanti menangani anak-anak yang bermasalah, kemudian anak-anak yang punya kebiasaan-kebiasaan tidak baik, untuk menyadarkan dan memberikan keyakinan sesuai dengan nilai-nilai dari nilai-nilai kebajikan yang ada di program guru penggerak, yang mana nantinya dengan kesadaran sendiri biar anak-anak bisa belajar dan melihat dari kebiasaan kita sehari-hari di sekolah, tentunya dari contoh-contoh yang kita berikan. Nah, itu harapan kita di sekolah. Nah, untuk itu biar tidak panjang lebar, yang sebagai atau mewakili dari Bapak Kepala Sekolah tidak terlalu banyak menyampaikan. Nanti hal-hal yang penting, hal-hal apa yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, tolong Bapak Ibu nanti lebih banyak untuk memahami dan menerapkan. Itu semuanya akan dipaparkan oleh calon guru penggerak. Nah, untuk itu dari saya selaku wakil kepala sekolah, sekian yang bisa yang sampaikan. Semoga program dari kegiatan pelatihan calon guru penggerak ini bisa berjalan dengan baik, kemudian di sekolah kita pun nanti bisa diimplementasikan dengan baik. Sekian dari Tiang selaku wakil kepala sekolah, dan Tiang ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang akan mengimbaskan nilai-nilai positif kepada Bapak Ibu guru yang ada di Sekolah SMP Negeri 1 Aden Semar. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Om Swastiastu. Selamat siang Bapak Ibu guru sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pertemuan hari ini dalam acara diseminasi budaya positif oleh saya sendiri selaku CGP Angkatan 9 di Kabupaten Badung. Nah, adapun yang melatar belakangi kegiatan kita hari ini yaitu adalah Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit agar bibit berkembang secara maksimal. Nah, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai harapan kita, yaitu memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, adapun tujuan aksi nyata budaya positif ini itu adalah bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Nah, adapun konsep inti dari budaya positif yang pertama di sini adalah yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga itu ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol, dan keenam itu ada segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu guru sekalian. Yang pertama yang akan saya jelaskan atau saya paparkan di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan tepal tangan ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan bagikan kertas. Jadi Bapak Ibu silakan mencari pasangan ya di sebelahnya, mungkin bisa ada yang sebagai A dan ada yang sebagai B ya Bapak Ibu ya. Satu pasangan baik Bapak Ibu, di sini sesuai dengan perintah di depan ya Bapak Ibu. Jadi sobeklah secari kertas atau kertas yang sudah saya bagikan itu, Bapak Ibu silahkan tuliskan sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu ya. Nah itu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam ya. Jadi salah satu dari pasangan Bapak Ibu itu yang menggenggam, dan salah satu dari pasangan Bapak Ibu itu sebagai teman Anda atau B itu mencoba dengan sekuat tenaga atau dengan berbagai cara untuk merebutnya. Oke, baik, silakan Bapak Ibu kita lakukan mungkin kurang lebih 1 menit. Gimana? Sudah Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak Ibu tulis sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga. Iya, barang atau benda apapun yang Bapak Ibu ingin pegang, tulis di sana. Misalnya cincin, handphone. Iya, bebas Bapak Ibu, bebas. Di sini tidak ada salah benar ya Bapak Ibu ya. Sudah Bapak Ibu? Nah, oke, silakan praktekkan sekarang. Iya, salah satu dari Bapak Ibu menggenggam dan salah satunya ingin membuka dengan sekuat tenaga dengan cara merayu, membujuk, memaksa atau sebagainya. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan dilakukan. Ya, ayo. Ya, dengan sekuat tenaga ya Bapak Ibu. Iya. Iya. Gimana? Sudah Bapak Ibu? Ya, sudah ya. Oke. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadinya gesekan, Gesekan. saling mengenal adanya perasaan saling harus mendapatkan barang tersebut. Iya. Pasti ada tujuan. Ya, mungkin ada mixer lagi saat ini. Oh iya. Nah. Ya, mungkin dari Pak Mantu. Terima kasih atas waktunya. Jadi barang yang diberikan seperti itu harus digenggam, dalam artian barang itu kemungkinan ada yang berharga dan tidak berharga. Artinya apapun yang kita lakukan mesti sesuai dengan cita-cita atau keinginan yang pada dasarnya itu. Kalau menggenggam pasti ada tekanan. Tekanan di sana itu adalah tekanan untuk mendapatkan sesuatu apapun yang kita inginkan. Jadi dalam proses pembelajaran apa yang kita tekankan, yang pada dasarnya bisa mencerminkan tujuan yang kita harapkan. Di sanalah terus harapan dan tekanan pada prinsipnya supaya kedepannya menjadi yang baik. Itu adalah kemungkinan tanggapan saya kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Mangku atas tanggapannya. Mungkin dari Bapak Guru yang lain ada yang menambahkan? Ya baik, silakan Bu Abdi. Terima kasih Pak Yayan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Izin saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Mangku. Tekanan
Karena saya adalah guru fisika, jadi saya menyampaikan bahwa tekan adalah gaya berbanding luas bidang tekan. Semakin banyak gaya yang kita keluarkan, semakin besar tekanan yang akan terjadi. Sama seperti kita, kalau terlalu banyak gaya, tekanannya besar. Seperti tadi Pak Agus memberikan saya pressure ya, gayanya Pak Agus berlebihan sama tangan saya ingin pertahankan, tapi Pak Agusnya bukan. Nah seperti itu Bapak. Jadi apa yang kita berikan, jadi gaya apapun yang kita berikan, kalau kaitannya dengan pendidikan, apapun yang kita berikan kepada murid kita, seyogianya kita memperhatikan kebutuhan murid kita, sehingga murid kita tidak akan terlalu tertekan oleh apa yang kita berikan selaku guru. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Abdi. Ya, nah kalau dari yang saya tangkap, berarti di sini berbeda ya. Jadi itu tergantung pada posisi kita saat itu, ya. Apakah kita akan melepaskan benda itu, apakah kita akan tetap mempertahankan benda itu, ya. Jadi itu berkaitan dengan, ya, itu akan berkaitan dengan teori kontrol ya Bapak Ibu. Jadi mungkin benda itu akan kita genggam sekuat tenaga tergantung kebutuhan kita saat itu. Bisa juga kita bukan melepasnya ya. Jadi itu tergantung posisi kita saat itu. Nah, adapun perubahan paradigma ya dari stimulus respon itu menjadi teori kontrol ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus berubah paradigma yang awalnya adalah stimulus respon, itu kita akan berubah menjadi sebuah teori kontrol ya. Dimana di tabel ini Bapak Ibu bisa perhatikan, di stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, contoh real saja, kita sebagai pendidik, kadang kita di kelas itu keluar dari kelas, kita sering juga istilahnya mempengaruhi guru lain mungkin ya. Oh, si A ini gini aja terus di kelas, dia tertidur, dia tidak semangat mengikuti pelajaran kita. Nah, mungkin selama ini kita sebagai pendidik itu mungkin kurang melakukan refleksi, ya. Mungkin saja mereka tidak suka dengan pelajaran kita karena cara kita atau metode-metode kita itu membosankan menurut mereka, ya. Jadi kita harus mencoba mengubah, gitu ya, agar pandangan orang lain itu tentang dunia itu tidak sama dengan kita. Jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, mungkin saja anak itu melakukan kesalahan itu mempunyai tujuan tertentu, ya. Jadi tidak selalu berperilaku buruk itu adalah sebuah kesalahan, ya. Selanjutnya yang kedua, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itulah tadi kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, ya. Jadi orang lain bisa mengontrol saya, itu kita rubah menjadi di teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi posisi kontrol itu berada pada diri Anda sendiri, ya. Selanjutnya yang keempat di sana adalah saya bisa mengontrol orang lain. Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, gitu ya, sesuai dengan teori kontrol. Dan yang kelima itu adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, mengubah berpikir menang kalah itu menjadi model berpikir menang dan menang, ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol yang perlu kita rubah ya Bapak Ibu. Di mana di situ ada ilusi guru mengontrol murid, ya. Jadi itu yang perlu kita rubah. Jadi yang kedua ada juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, mungkin kadang itu yang terjadi di kita ya. Misalnya senior itu bisa memaksa yang lebih junior, itu seperti itu. Nah, itulah miskonsepsi tentang teori kontrol yang perlu kita rubah, ya. Dan yang terakhir ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, inilah miskonsepsi dari tentang teori kontrol yang perlu Bapak Ibu rubah. Oke, selanjutnya dari teori kontrol itu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu.
jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Ya. Yang kedua, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, dari teori kontrol atau makna kontrol ini mungkin ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Atau sudah jelas? Bisa dilanjutkan? Oke, baik, saya lanjutkan ke disiplin positif ya. Nah, di sini di disiplin positif yang pertama itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Nah, sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu semua sama saja sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplini diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu harus mulai dari kita sendiri ya, bukan karena paksaan atau bukan karena terpaksa menghindari hukuman seperti itu. Harus didasari dari diri kita sendiri. Nah, yang kedua, menurut Diana Dawson dalam bukunya Restituting School Discipline 2001, Diana mengatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berartinya belajar. Ya. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik ya. Jadi penjelasan Diana Dawson hampir sama dengan Ki Hajar Dewantara ya. Jadi harus terdapat motivasi di dalam diri anak itu sendiri atau dari kesadaran mereka sendiri. Di sini adalah motivasi intrinsik. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya. Jadi kita sebagai pendidik, bagaimana cara kita menumbuhkan motivasi intrinsik dari anak, bukan karena dia berasal dari ekstrinsiknya. Jadi harus dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai yang sudah kita ketahui sendiri ya, yaitu adalah nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, di mana meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Itu nilai kebajikan yang pertama. Terus ada berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, di slide selanjutnya atau di materi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya. Nah, di teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 teori motivasi. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, motivasi ini itu biasanya dari eksternal. Nah, contoh misalnya anak didik kita yang misalnya dia menggunakan sepatu berwarna putih ke sekolah, ya. Nah, padahal di keinginan dia itu ingin menggunakan sepatu putih, sedangkan peraturan di sekolah itu tidak mewajibkan sepatu putih. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka murid itu seperti terpaksa menggunakan sepatu berwarna putih. Nah, itu berarti dia berasal dari motivasi eksternal, dari luar, bukan dari dirinya. Yang kedua, di teori motivasi perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, misalnya kita sebagai pendidik, saat kita mengajar di kelas, mungkin kadang kita memberikan imbalan. Mungkin yang bisa menjawab kita kasih permen atau snack-snack ringan. Nah, jadi motivasi eksternal yang ada dalam diri anak itu. Nah, jikalau nanti kita tidak memberikan mereka imbalan, mungkin saja mereka cenderung tidak mau menjawab, karena dari motivasi eksternal mereka tidak mendapatkan imbalan. Nah, jadinya dari 3 teori motivasi ini,
Yang kita harapkan itu adalah yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau sudah untuk menghargai diri sendiri, maka itulah yang disebut dengan motivasi internal atau tujuan dari disiplin positif yang kita harapkan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sebuah tabel, yaitu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri di depan, ya, itulah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Oke, silakan diperhatikan Bapak Ibu. Kalau di hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau di konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, atau mereka sudah mengetahui konsekuensinya seperti apa. Terus yang kedua, itu di hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi itu anak merasa tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Konsekuensi itu adalah anak menghargai disiplin. Kalau di hukuman itu berupa paksaan, ya. Kalau di konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Selanjutnya ada yang mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu termasuk hukuman. Sedangkan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri itu disebut konsekuensi. Atau di hukuman juga disebut konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Di hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan di konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Di hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan di konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, dari perbedaan konsekuensi dan hukuman, nah sekarang saya punya tugas untuk Bapak Ibu ya. Nah, jadi tugasnya tidak harus benar dan salah ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan ditulis di secari kertas yang sudah Bapak Ibu pegang di sana. Silakan diisi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu. Yang pertama itu ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang ketujuh, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran video. Nah, gimana? Sudah Bapak Ibu? Ada yang memberikan tanggapannya di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 merupakan hukuman atau konsekuensi. Ya, baik, silakan Guru Nyoman. Baik, terima kasih. Di sini saya menanggapi untuk pertanyaan yang diberikan di sana berkaitan dengan konsekuensi dan hukuman. Kalau menurut saya di sana nomor 1, 2, 3, dan 6 itu adalah hukuman. Kemudian nomor 4, 5, dan 7 itu adalah konsekuensi. Karena kalau mungkin saya contohkan di sana, kalau misalnya di poin yang pertama di sana mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, itu merupakan, kalau menurut saya itu merupakan sebuah hukuman. Karena dengan terlambat mereka terlambat ke sekolah itu tidak ada relasinya dengan mencatat saya tidak akan terlambat lagi di buku catatannya. Kemudian untuk yang ke poin yang keempat, di sana menurut saya merupakan konsekuensi. Jadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan sebuah konsekuensi karena memang dia sudah mengetahui kalau merusak barang orang lain
Jadi konsekuensinya di sana adalah kita harus menggantinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nyoman atas tanggapan. Mungkin ada tanggapan yang berbeda. Kalau tadi dari Bu Nyoman, nomor 1 itu adalah hukuman. Mungkin ada dari Bapak Ibu itu menulis dengan konsekuensi. Berarti sama ya? Oke, berarti untuk pernyataan dari Bu Nyoman semua sudah sama atau ada yang berbeda? Oke, baik, kita lihat ya. Tindakan-tindakan guru ini apakah hukuman atau konsekuensi? Nah, perhatikan ya. Ya benar sekali ya, dari pernyataan Bu Nyoman tadi, yang nomor 1, 2, 3 dan 6 itu adalah sebuah hukuman ya. Oke, dan terus yang keempat, 5 dan 7 itu adalah konsekuensi. Ya benar sekali ya, dikatakan Bu Nyoman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Berarti itu adalah sudah sebuah konsekuensi yang harus mereka lakukan karena melakukan kesalahan tersebut ya. Oke, baik, terima kasih. Atau mungkin ada pertanyaan tentang hukuman dan konsekuensi? Sudah Bapak Ibu pahami? Oke, baik, kita lanjutkan ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Nah, kalau tadi kan hanya hukuman dan konsekuensi. Nah, ternyata hukuman itu adalah kita akan memberikan identitas gagal kepada anak ya. Jadi itu adalah sesuatu yang menyakitkan bagi anak. Nah, di sini kita harus menempatkan diri di identitas sukses ya. Nah, harapannya Bapak Ibu bisa memberikan konsekuensi dan restitusi. Tapi yang terpenting adalah Bapak Ibu bisa merestitusi ya, agar menumbuhkan identitas sukses pada anak. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi, tapi selama ini yang kita sering lakukan, itu kan kita pasti langsung menghukum ya. Ya nggak Bapak Ibu? Ya kan? Jadi kita lihat anak yang melakukan kesalahan, pasti kita langsung menghukum. Atau boleh dibilang tidak ada kesepakatan dari anak ya. Jadi kita refleks memberi hukuman sesuai dengan mungkin emosi kita saat itu ya, itu ya Bapak Ibu. Jadi itu yang perlu kita hindari ya. Jadi bagaimana kita harus bisa merestitusi ya Bapak Ibu ya. Nah, apa itu restitusi ya? Nah, jadi restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, di mana restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu menurut dosen 2004. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, itu adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ciri dari restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengalihkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, itulah ada 9 ciri-ciri restitusi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, tapi yang kita ketahui ya, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, kita kan biasa membuat sebuah kesepakatan kelas ya. Nah, kalau di pendidikan guru penggerak, yaitu di sini kita harus membuat sebuah keyakinan kelas, bukan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya. Nah, karena keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Nilai-nilai kebajikan artinya nilai-nilai keselamatan dan kesehatan. Nah, menurut Wilson tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian aturan. Ya. Jadi, mengapa keyakinan? Karena untuk menumbuhkan motivasi intrinsik ya, bukan ekstrinsik ya Bapak Ibu. Nah, mengapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas dibuat atas kesepakatan bersama antara anggota kelas dengan wali kelas atau guru
Dari kesepakatan bersama tersebut, maka hal-hal yang diatur akan lebih mudah untuk dilaksanakan oleh peserta didik. Keyakinan kelas yang dibentuk dan dilaksanakan secara terus-menerus atas kesepakatan bersama ini akan menanamkan budaya positif bagi warga sekolah. Ya. Jadi mungkin nanti di tahun ajaran, bukan tahun ajaran baru ya Bapak Ibu, di awal semester mungkin nanti kita akan ubah lagi di kelas-kelas itu yang kita sudah buat kesepakatan kelas itu menjadi sebuah keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di materi yang keempat saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa segala tindakan atau segala perilaku manusia itu ada kaitannya dengan kebutuhan dasar dari manusia. Ya. Nah, ada pertanyaan pemantik di sini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, nah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, kalau dari melihat kasus ini, mungkin di sini ada guru BK, ya, silakan bisa memberikan tanggapan apa yang Ibu lakukan apabila melihat murid seperti ini. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Menurut saya, jika hal itu terjadi, yang pertama saya lakukan adalah memanggil anak tersebut. Nah, setelah saya memanggil anak tersebut, saya akan melakukan binaan secara face to face, menggali penyebab apa sih anak tersebut bisa melakukan hal tersebut. Karena hal tersebut yang dilakukan oleh anak itu pasti tentunya ada alasan dan ada tujuan. Dari setelah kita menemukan alasan dan tujuan dia melakukan hal tersebut, dari hasil-hasil penilaian tersebut kita bisa memberikan binaan yang lebih lanjut lagi kepada anak tersebut. Menurut saya sekian. Baik, terima kasih Bu Nita atas tanggapannya. Ya, benar sekali Bu Nita ya. Jadi secara tidak langsung kita itu sebenarnya sudah melakukan sebuah restitusi. Mungkin tidak begitu lengkap ya Bu. Jadi seperti pernyataan Bu Nita tadi, tentunya kita akan memanggil anak itu, terus kita menanyakan mengapa anak itu melakukan hal tersebut dan apa tujuannya. Ya. Nah, untuk menjawab lebih jelas ya tentang kebutuhan dasar manusia, ya kita bisa lihat di sini ya. Jadi seluruh tindakan manusia, ini benar sekali ya seperti katakan Bu Nita tadi, itu adalah memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih kebutuhan dasar kita. Di mana kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada kebutuhan bertahan hidup atau survival, ada kasih sayang, rasa diterima, love and belong, kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Ya. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya. Nah, untuk lebih jelas ya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Nah, jika kita kaitkan dengan permasalahan Doni tadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima ya. Jadi dalam kasus di atas, apabila Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia,
Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni itu adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, mungkin saja Doni ada kurang kasih sayang atau kurang diterima di keluarganya seperti itu. Jadi makanya Doni melakukan hal tersebut. Yang ketiga itu ada penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, dalam kasus di atas, dalam posisi Doni, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, ya. Artinya boleh dibilang dia merasa hebat, saya loh berani gini, ya. Mungkin dari kasus-kasus yang kita lihat, mungkin banyak juga anak didik kita itu seperti itu, ya. Boleh dibilang penguasaan atau dia ingin menunjukkan eksistensinya, bahwa saya loh berani melanggar, saya loh berani nggak buat tugas, kan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak mereka penuhi. Nah, selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan atas kebebasannya. Ya mungkin anak itu merasa tertekan kadang juga dari rumah bahwa makannya itu saja, jadinya mungkin anak itu merasa bosan. Nah, sama seperti kita juga di dalam, kita kaitkan dengan diri kita sebagai seorang pendidik, mungkin kadang anak itu ingin juga bebas belajarnya seperti apa yang mereka inginkan, ya. Tapi kadang kenyataannya guru masih berada pada zona nyamannya. Jadi memberikan pelajaran dengan metode-metode itu saja. Jadinya kebutuhan dasar kebebasan anak itu tidak terpenuhi. Mungkin seperti itu kaitannya Bapak Ibu, ya. Nah, selanjutnya itu ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, dalam kasus di atas, bila Doni menjawab ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena mengambil makanan menurut dia, atau ekspresi teman itu ada lucu, maka Doni berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangannya, ya. Kadang kan banyak anak melakukan kesalahan untuk memenuhi kesenangannya, ya Pak Ibu, ya. Nah, dan yang selanjutnya, oh ya, mungkin sampai di kesenangannya Bapak Ibu, ya. Tadi slide-nya agak gini. Oke, selanjutnya kita ke 5 posisi kontrol. Nah, di 5 posisi kontrol, itu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, yang sering Bapak Ibu lakukan kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Sebelum saya mengimbaskan budaya positif, kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Ada yang memberikan pendapatnya? Hukum yang sering Bapak Ibu lakukan, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya, udah, Bu, sekarang meeting. Terima kasih. Di sini saya melihat dari 5 posisi kontrol, mungkin sebagai seorang pendidik dari kelimanya itu yang sering mungkin muncul dan tanpa sengaja gitu kita lakukan di sana, mungkin membuat merasa bersalah karena contohnya misalnya kita sebagai seorang pendidik mungkin memberikan suatu tugas kepada anak-anak, kemudian ada beberapa anak yang belum bisa menyelesaikan tugasnya tepat dengan waktu sesuai dengan harapan kita. Di sini kita biasanya kadang-kadang, kenapa kamu belum buat tugas? Kita tegur seperti itu biasanya. Kemudian kemarin juga belum, sekarang juga belum, terus kamu aja yang belum. Nah, di sini kita sering tanpa sengaja kita membuat anak itu merasa bersalah. Itu yang mungkin sering kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Yang mungkin di sini juga membuat perasaan anak itu menjadi kurang nyaman, sehingga untuk mengikuti pembelajaran yang kita ajarkan, dia kadang-kadang mungkin karena menghindari seperti ini, dia besoknya bisa di saat pembelajaran kita dia tidak hadir untuk mengikuti pembelajaran kita. Nah, itu mungkin yang bisa dia sampaikan untuk di pembelajaran
saya sendiri yang sering kita lakukan sebelum kita mendengar hal seperti ini. Sekian ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suparmiti atas tanggapannya. Ya benar sekali ya Bapak Ibu. Saya pun sendiri menyadari sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya biasanya di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang sama dengan saya? Ya, karena pasti kita langsung bagaimana emosi kita saat itu melihat murid itu melakukan kesalahan, pasti kita langsung ngomong. Misalnya kita suruh mereka keluar, kamu nggak buat tugas, keluar dari kelas, nggak usah ikut pelajaran Bapak. Mungkin itu yang saya lakukan dulu sebelum ikuti pendidikan guru penggerak ini. Dan ya secara tidak sadar yang dikatakan Bu Suparmiti benar sekali, pembuat merasa bersalah ya. Nah kadang kan kita pasti membuat gini, apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu sudah ngasih kamu bekal ke sekolah, sedangkan kamu sekolah nggak mau belajar, nggak mau mengerjakan tugas-tugas ya. Jadi secara tidak langsung kita membuat merasa bersalah ya Pak Ibu ya. Nah dan ada lagi posisi teman. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang memposisikan diri sebagai teman dengan muridnya? Ada? Tidak? Nah mungkin sebagai teman itu kalau kita lihat, mungkin nanti kita nggak bisa seberapa sih batasan kita dengan murid. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Kadang di posisi teman itu mereka menganggap kita temannya. Jadi mereka nggak ada, istilahnya nggak ada gimana ya, rasa menghormati. Kiranya mereka itu dengan temannya ngobrolnya seperti itu ya. Itu di posisi teman. Terus ada di posisi pemantau. Kalau di pemantau mungkin itu kita hanya oh kamu nggak buat tugas ya, nah ya nanti besok buat lagi ya. Hanya seperti itu aja. Artinya tidak ada penanganan yang serius. Nah kemungkinan anak itu akan terus mengulangi seperti itu. Nah, dari 5 posisi kontrol yang ada di depan, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita diharapkan di posisi ini Bapak Ibu ya, yaitu adalah sebagai seorang manajer ya. Nah, manajer di sini bukan manajer perusahaan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi perhatikan di sini ada 5 posisi kontrol yang tadi ya. Tadi ada tabel, ada identitas gagal, itu ada di penghukum dan pembuat merasa bersalah. Seperti tadi juga di hukuman, dan itu adalah identitas gagal. Identitas berhasil atau sukses itu berada di teman dan di pemantau, tapi itu kontrolnya masih dari luar, ya masih ada yang mempengaruhi. Nah, maka di sini diharapkan posisi kontrol kita itu adalah sebagai seorang manajer. Nah, di manajer ini itu akan menghargai dirinya sendiri. Di sana, nah, di posisi manajer itu kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atas tindakan yang mereka lakukan. Terus ada juga yang kedua itu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Artinya kita memberikan mereka sendiri yang menemukan solusi atas kesalahan yang mereka lakukan. Jadi bukan kita yang memberi solusinya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus di sini menguatkan pribadi. Terus juga murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang apa yang dapat kita lakukan agar dapat memposisikan diri dalam posisi kontrol manajer? Nah, jadi dari 5 posisi kontrol tadi itu kita diharapkan ada pada posisi manajer. Nah, kira-kira apa yang dapat kita lakukan, Bapak Ibu? Ada yang mau memberikan tanggapannya? Kira-kira apa yang dapat kita lakukan agar posisi kontrol kita itu berada pada posisi manajer? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa. Ya baik, silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Yayan. Sepengetahuan saya, kalau seorang manajer itu adalah bertindak seperti seorang leader, Pak. Artinya seorang manajer tersebut dia akan membimbing, kalau di perusahaan dia akan membimbing bawahannya sehingga dia mendapatkan suatu tujuan yang ingin dituju, seperti itu. Artinya seorang manajer dia sebagai leader dia akan memberi sebuah contoh atau pemahaman tentang
nilai-nilai kebajikan gitu misalkan, dan apa yang akan harus dilakukan, seperti itu Pak ya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Agus atas tanggapannya. Mungkin ada yang lain dari Bapak Ibu yang memberikan tanggapan? Ya, silakan Bu Nyoman Selasih. Baik, terima kasih. Jadi menurut saya di sini posisi kontrol sebagai manajer itu bagaimana kalau kita posisikan di sekolah, bagaimana menangani murid, mungkin murid yang bermasalah atau murid yang sedang melakukan kesalahan. Jadi bagaimana kita memberikan atau mengajak murid tersebut untuk menemukan sendiri bagaimana solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi kita menggali informasi itu dari siswa itu tersendiri. Jadi bukan kita yang menawarkan bagaimana solusinya, tetapi solusi itu datang dari diri siswa. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nyoman atas tanggapannya. Yang mungkin sama dengan Pak Agus tadi ya, di mana posisi manajer, kalau Pak Agus mengutamakan kita sebagai seorang manajer, bagaimana kita mengontrol bawahan kita, sedangkan tadi Bu Nyoman Selasih itu adalah menempatkan diri kita sebagai pendidik, bagaimana murid yang melakukan kesalahan itu bisa menemukan solusi atas kesalahan yang dia lakukan. Ya, baik, benar sekali ya Bu Nyoman ya. Nah, jadi untuk menempatkan diri kita sebagai seorang manajer, kita di sini dapat menerapkan segitiga restitusi ya. Jadi tadi kalau di depan saya sudah menjelaskan tentang restitusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi ya. Nah, inilah yang harus kita lakukan agar kita dapat menempatkan diri kita di posisi kontrol sebagai seorang manajer. Nah, di dalam segitiga restitusi itu adalah merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam dirinya. Artinya segitiga restitusi ini akan menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak, karena budaya positif itu lahir dari dalam diri anak tersebut ya. Nah, adapun tahapan-tahapan segitiga restitusi ya Bapak Ibu, yang pertama itu kita akan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita bahas dari yang pertama ya Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas. Nah, di tahapan menstabilkan identitas itu kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, dalam tahapan ini, jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Karena kadang anak yang merasa bersalah, ketika kita panggil, pasti mereka seperti ketakutan, ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka akan seperti ketakutan seperti itu. Nah, disinilah posisi kita sebagai seorang manajer menerapkan segitiga restitusi bisa menstabilkan. Mungkin dengan cara memanggil anak tersebut dengan nada yang rendah, tidak langsung, "Nah, kamu melakukan kesalahan ya, tadi benar kamu salah." Mungkin tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita dengan sapa dulu, menanyakan apa kabar, gimana kabarnya, apa benar kamu melakukan hal-hal yang mungkin di luar kedisiplinan kita di sekolah, mungkin seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Nah, mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan ya. Jadi sesuai dengan tadi perubahan paradigmanya, yaitu adalah kita akan merubah stimulus respon itu menjadi cara berpikir proaktif. Artinya semua tindakan atau kesalahan yang dilakukan anak itu pasti memiliki tujuan tertentu ya. Jadi semua tindakan yang mereka lakukan pasti itu punya tujuan. Nah, mungkin di sini kita bisa menanyakan ke anak, apa sih tujuan kamu misalnya tidak mengerjakan tugas? Kenapa sih kamu datang terlambat? Ya, pasti mereka punya tujuan-tujuan tertentu melakukan hal-hal seperti itu. Nah, yang terakhir atau yang ketiga di tahapan segitiga restitusi, yaitu mampu mengaitkan tindakan yang salah dengan nilai-nilai yang dia percayai. Nah, di menanyakan keyakinan, nah kalau sudah keyakinan itu dalam diri anak itu sendiri, ya pasti mereka akan bisa mengaitkan nilai yang salah dengan nilai yang dia percaya.
Nah, mungkin dia sudah mengetahui kenapa dia melakukan itu padahal sudah sesuai ya. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jadi tahapan segitiga restitusi itu ada 3 ya. Itu yang pertama solidaritas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Mungkin dari tahapan ini ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan? Atau sudah bisa dipahami? Gimana Bapak Ibu? Sudah dipahami? Sudah? Ya, baik, kalau sudah saya lanjutkan ke ya di sini saya akan menampilkan. Mungkin tadi dari Bapak Ibu mungkin masih malu-malu bertanya atau mungkin sebenarnya masih belum memahami ya. Nah, di sini saya akan menayangkan sebuah skenario penerapan segitiga restitusi yang akan kita lihat pada video berikut ini ya Bapak Ibu. Oke, baik, silakan disimak video berikut. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sudah memperhatikan video itu. Itu adalah salah satu video bagaimana kita mempraktekkan segitiga restitusi ya. Jadi harapan saya setelah pengimbasan ini Bapak Ibu bisa menempatkan posisi sebagai seorang manajer dan bisa menerapkan segitiga restitusi atas segala tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anak didik kita ya. Jadi itu harapannya. Nah, jadi sini ya. Jadi harapannya semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik itu di lingkungan sekolah, rumah maupun masyarakat agar tercipta suasana yang aman, nyaman dan menyenangkan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Seperti yang sudah melatar belakangi tadi di awal bagaimana dari filosofi Ki Hajar Dewantara kita diibaratkan sebagai seorang petani. Kalau ada petani yang menanam di tanah yang subur, kalau kita sebagai pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Nah, baik, sekian pemaparan atau diseminasi tentang budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya dari pemaparan yang sudah saya sampaikan. Ya, silakan Bu Hadi. Baik, terima kasih Pak Yayan. Jadi di sini mungkin
saya ingin menanyakan tentang yang berkaitan dengan keyakinan kelas, ya. Tadi saya lihat pada slide bahwa keyakinan kelas itu bisa dilakukan oleh para wali ataupun guru mapel seperti itu. Pertanyaan saya, yang saya lihat juga di kelas itu biasanya banyak ditempel keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh masing-masing wali mungkin dengan anak didiknya. Nah, di sini yang saya mau tanyakan, apakah kalau misalnya setiap guru kan pasti memiliki kesepakatan atau keyakinan yang berbeda dengan siswanya. Nah, sedangkan walinya juga memiliki, apakah boleh masing-masing guru juga melakukan hal yang sama, tidak hanya wali kelasnya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hadi. Ya, mungkin selama ini yang kita praktekkan adalah wali kelas ya. Di awal tahun ajaran baru, wali kelas yang baru, selain membuat administrasi, kita membuat sebuah kesepakatan. Nah, kalau di penerapan budaya positif ini ya, mungkin kita diharapkan bisa berkolaborasi. Mungkin ada nilai-nilai keyakinan yang kurang yang sudah disepakati oleh wali kelas. Mungkin kita sebagai guru mapel bisa menambahkan, mungkin seperti itu Bu Hadi. Jadi kita bisa berkolaborasi, intinya bagaimana kita berkomunikasi dengan wali kelas dan guru-guru mapel lainnya agar menumbuhkan keyakinan yang memang didasari dari anak itu sendiri, bukan karena paksaan. Artinya kesepakatan antara guru, wali, dan juga murid. Artinya kalau memang sudah mereka yang meyakini bahwasanya diharapkan nilai-nilai yang mereka yakin itu dapat dilaksanakan, sehingga budaya positif yang kita harapkan itu dapat terwujud. Mungkin sekian tanggapan dari saya. Terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang ingin menambahkan? Ya, baik, silakan Bapak Agus. Baik, terima kasih waktunya Pak Yayan. Yang pertama saya mengapresiasi dari apa yang Pak Yayan sampaikan ya, sangat menarik sekali tentang budaya positif seperti itu. Ternyata banyak sekali paradigma yang harus kita rubah. Di antaranya tadi adalah tentang yang dulu kita menggunakan teori stimulus respon, sekarang menuju ke teori kontrol seperti itu. Kemudian yang saya tangkap tadi tentang berkaitan dengan peraturan kelas, sekarang kita menuju ke kesepakatan atau lebihnya adalah ke keyakinan kelas seperti itu. Dari materi yang Bapak yang sampaikan ini mudah-mudahan kita semua bisa melakukan transformasi guru seperti itu, karena kita semua merupakan sebuah agen pendidikan bagi anak didik kita. Nah, terkait dengan budaya positif, yang salah satunya tadi yang menarik di perhatian saya itu adalah tentang kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu lahir dari kesepakatan bersama antara wali dengan anak didiknya di kelas tersebut. Artinya di sini terjadi kolaborasi antara guru dengan murid. Nah, kesepakatan kelas itu nantinya akan diharapkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Artinya apa yang mereka sudah kesepakati, nilai-nilai kebajikan yang mereka sudah sepakati, lambat laun harus menjadi sebuah keyakinan bersama seperti itu. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana idealnya kita, atau cara-cara metode-metode apa yang harus kita lakukan untuk yang sebelumnya adalah sebuah kesepakatan menjadi sebuah keyakinan kita bersama seperti itu Pak. Karena kalau kita perhatikan sekarang anak-anak kita berikan kesepakatan kelas, di hari-hari berikutnya kadang-kadang masih ada beberapa anak yang melanggar kesepakatan tersebut. Artinya belum menjadi sebuah keyakinan di kelas tersebut. Apa yang harus kita lakukan sebagai pendidik supaya kesepakatan kelas itu berubah menjadi sebuah keyakinan kelas bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, benar sekali. Walaupun memang sudah kesepakatan bersama, kadang anak didik kita masih juga melanggar seperti itu. Mungkin budaya positif ini tidak seperti ini ya, keyakinan itu tidak seperti minum obat ya, reaksinya mungkin 3-7 hari.
mungkin ini harus kita terus tumbuhkan, bagaimana kita harus konsisten menjaganya agar mungkin nanti perubahan ini mungkin tidak selalu instan. Mudah-mudahan 5-10 tahun ke depan itu bisa menjadi sebuah keyakinan. Jadi ya memang kalau kita melihat secara real yang kita lakukan, walaupun sudah kita sepakati, kadang anak itu masih melanggar. Mungkin seperti itu bagus. Jadi kita harus terus konsisten, terus mengingatkan agar menjadi sebuah kebiasaan atau keyakinan. Mungkin seperti itu bagus. Terima kasih. Ya, dari Ibu Nyoman. Ya, gimana? Baik, terima kasih. Jadi di sini mungkin saya mau menambahkan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Agus. Jadi berkaitan dengan kesepakatan kelas yang nantinya menjadi sebuah keyakinan. Mungkin kalau saya sendiri melihat di kelas-kelas, mungkin dari beberapa guru mungkin banyak yang masih belum memahami ketika membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas, karena di sana diharapkan saat membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita gunakan di sana itu adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai positif. Nah, seperti contohnya kalau misalnya kita ingin membuat anak-anak itu supaya datang tepat waktu, mungkin di sana bahasa yang digunakan saat membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu tidak menggunakan bahasa dilarang atau tidak datang terlambat atau tidak mengumpulkan tugas, tidak boleh menggunakan HP saat pembelajaran. Mungkin dihindari bahasa-bahasa seperti itu. Nah, bagaimana di dalam keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kita menggunakan kata-kata atau nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai positif. Mungkin yang digunakan bahasanya di sana mungkin yang tidak mengumpulkan tugas itu mengumpulkan tugas tepat waktu atau datang tepat waktu, atau misalnya HP-nya di silent pada saat pembelajaran, mungkin seperti itu. Jadi dari keyakinan kelas itu nanti atau kesepakatan kelas itu diharapkan kalau memang anak-anak itu setiap hari atau mungkin setiap waktu mereka selalu diingatkan tentang kesepakatan kelas itu, mungkin akan menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi keyakinan diri dari siswa tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nyoman. Benar sekali ya Bu Nyoman. Jadi bahwasanya untuk membuat sebuah keyakinan, hindari kata-kata negatif seperti tidak ya. Tidak, dilarang. Seperti yang sama yang pernah saya baca di sebuah buku atau sebuah di media sosial, bahwa kita sebagai orang tua pun juga jangan membuat misalnya membentak anak tuh jangan seperti itu. Nah, jadi usahakan hindari kata-kata seperti itu. Sekitarnya tadi kata Bu Nyoman, tidak datang terlambat, mungkin kita bisa rubah dengan datang tepat waktu. Atau tidak bermain handphone, kita bisa rubah menjadi menggunakan handphone saat diizinkan oleh guru. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Nyoman tanggapannya. Bapak guru ibu yang lain? Ya, dari Bu Abdi dan Pak Agus sangat sekali ya. Oke, baik, silakan Pak Agus. Menyambung dari keyakinan kelas, pertanyaannya singkat. Apakah boleh memberikan sanksi atau konsekuensi pada saat kita membuat suatu keyakinan kelas atau keyakinan kelas tersebut? Terima kasih. Ya, kalau menurut saya secara realitanya memang sebaiknya kita memberi konsekuensi, tapi dari materi atau teori yang saya dapatkan mengikuti pendidikan guru penggerak, sebaiknya itu dihindari, sebaiknya kita merestitusi. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, bagaimana Bapak Ibu guru? Ada pertanyaan lagi? Oke, dari Bu Abdi silakan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Yayan. Dalam hal ini saya tidak bertanya, tapi hanya ingin memberikan masukan saja dalam kesepakatan kelas ya. Kalau kelas itu kan dengan guru mata pelajaran itu kan berbeda. Jadi kalau saya terbiasa selain keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang ada di kelas, saya membiasakan diri sebagai guru melakukan itu dalam kesepakatan belajar kita di kelas. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan pada guru kita bahwa ketika kita belajar dengan setiap guru, masing-masing guru mapel akan memiliki perbedaan kesepakatan belajar.
Mungkin guru mapel yang satu mengizinkan untuk HP, mungkin yang guru mapel yang lainnya tidak mengizinkan seperti itu. Jadi dalam hal ini saya hanya memberikan masukan, tambahannya adalah selain membuat kesepakatan kelas, di setiap kelas kita juga buat keyakinan untuk kesepakatan belajar pada saat kita belajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Abi atas masukannya. Mungkin nanti bagi bahan pertimbangan juga. Jadi selain kita berkolaborasi, mungkin dari Bapak Guru Mapel juga mempunyai keyakinan masing-masing. Itu nanti silakan disesuaikan saat Bapak Ibu mengajar di kelas tersebut. Oke. Baik, terima kasih Bu Abi. Bagaimana Bapak Ibu guru yang lain? Ada tanggapan tambahan lagi? Cukup? Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan diseminasi positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita demi kemajuan lembaga kita SMP Negeri 1 Aben Semarang. Akhir kata saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.